إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di dunia ini akhwat Islam untuk sebuah hikmah yang sangat agung dan mulia sekali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Allah menciptakan kepada manusia akal untuk berpikir, untuk memikirkan tentang hakikat kehidupan di dunia, dan bahwasanya dunia bukanlah darul baqa, bukanlah negeri kekekalan. Ia adalah darul fana. Ia fana dan tidak kekal. Semua kita akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Maka sesungguhnya perbekalan yang paling agung yang kita bawa menuju kematian adalah tauhid. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena itulah kunci untuk masuk ke dalam surga Allah azza wa jalla. Karena siapapun yang berbuat kesyirikan ya akhwat Islam dan mati di atas kesyirikan, selama-lamanya dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Orang yang wafat di atas tauhid, di atas la ilaha illallah, Allah telah menjamin ia dengan surganya. Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, maka ia pasti masuk ke dalam surga Allah azza wa jalla. Bahkan orang yang mentauhidkan Allah, walaupun ia masuk ke dalam api neraka, Allah pasti akan angkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarratin min iman wa fi riwayatin min khair. Sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan dan satu yang lain dari kebaikan. Subhanallah. Orang yang datang kepada Allah meninggal dunia dalam keadaan dia mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan, walaupun dosanya sepenuh bumi, maka Allah akan datangkan ampunan sepenuh bumi. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqarabihan maghfirah. Wahai anak Adam,
Sesungguhnya apabila engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kau bertemu denganku itu meninggal dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku dengan apapun, aku akan mendatangkan kepadamu sepenuh bumi ampunan juga. Umat Islam, karena kalimat la ilaha illallah adalah sesuatu yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah afdalul dzikr, zikir yang paling utama. Rasulullah bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Tauhid semakin sempurna, semakin kuat menghancurkan dosa-dosa. Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusahu bi rajulin yaumal qiyamah amamal khalaiq. Nanti pada hari kiamat akan dipanggil seorang laki-laki di hadapan seluruh makhluk. Fatu'radu lahu 99 sijillan, kullu sijillin maddal basar. Akan ditampakkanlah kepada dia 99 catatan. Setiap catatannya sejauh mata memandang, isinya dosa. Lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, ya abdi, wahai hambaku, atunkiru hadza, apakah kamu mengingkari dosamu ini? Si hamba berkata, la ya Rabb, tidak ya Allah, itu dosa. Awalamaka katabatil hafidhun, apakah malaikat yang mencatat amalan kamu telah menzalimi kamu? Si hamba berkata, la, tidak ya Allah. Allah berfirman lagi, alaka udzur, atau kamu punya alasan? Si hamba berkata lagi, tidak ya Allah. Si hamba ini sudah merasa yakin akan dilemparkan ke dalam api neraka, saking banyaknya dosa dia. Maka Allah berfirman, bala innalaka indana hasanah, engkau mempunyai sebuah kebaikan di sisi kami. Kemudian diperlihatkanlah sebuah kartu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu si hamba ini berkata kepada Allah, ya Rabb, ma hadhil bitaqa binisbati litilka sijillah. Apa hebatnya satu kartu yang kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan yang setiap catatannya sejauh mata memandang? Allah berfirman, innaka la tuzlam, engkau tidak dizalimi. Lalu dibawahlah timbangannya, disimpanlah kartu la ilaha illallah dalam satu neraca, dan disimpan 99 catatan dalam neraca yang lainnya. Apa yang terjadi? Fataqulatil bitaqah, beratlah kartu la ilaha illallah. Wa tashatis sijillat, dan menjadi ringanlah 99 catatan. Si hamba ini tidak pernah mempersekutukan Allah. Dia mentauhidkan Allah, dia menjauhkan kesyirikan, sehingga Allah pun kemudian membalasnya dengan pahala yang besar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Umat Islam, maka sesungguhnya amalan yang terbesar di sisi Allah adalah mentauhidkannya dan menjauhkan kesyirikan. Kewajiban kita ya akhir Islam mengenal apa itu tauhid dan apa itu syirik, karena kesyirikan hakikatnya kezaliman yang paling besar. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Kesyirikan itu hakikatnya menyamakan Allah dengan makhluknya yang lemah, dan ini merupakan penghinaan besar untuk Allah Subhanahu wa taala ya akhir Islam. Kesyirikan itu hakikatnya memalingkan ibadah kepada selain Allah, sementara selain Allah tidak bisa menciptakan apa-apa, tidak bisa memiliki apa-apa. Selain Allah tidak berhak diibadahi. Yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbuat syirik, apabila ia mati di atasnya, tak akan pernah diampuni oleh Allah selama-lamanya, abadal abidin. Berbeda dengan orang yang mati di atas zina, orang yang mati di atas riba, tapi dia mentauhidkan Allah,
dia masih diberikan ampunan oleh Allah, dan ia tetap mendapatkan janji Allah untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma waffiqhum lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Allahumma a'inhum ala ta'atika ya rabbal alamin. Allahumma hdi syababal muslimin wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan, fi Palestin, fi Lubnan wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.